Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kita baca kitab Syariatullah Al-Khalidah. Qala al-muallif Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih ulumih ulum masyayikhina wa ulum sa'ir salihin fid dharain amin ila an qala awalan Al-Qur'anul Karim. Masih di dalam pembahasan tentang Al-Qur'an, yang mana di pembahasan terakhir kemarin yang kita sebutkan bagaimana sejarahnya Al-Qur'an dikumpulkan di satu tempat. Biar nyambung ini. Mereka setelah Nabi Muhammad meninggal di peperangan Al-Yamamah, ketika sahabat memerangi Musailamah Al-Kadzdzab yang ngaku nabi. Itu di situ banyak dari sahabat-sahabat Nabi yang gugur. Ada di situ yang gugur yang sangat terkenal, namanya Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim ini termasuk sahabat yang kita diperintahkan oleh Nabi, atau sahabat lain diperintahkan oleh Nabi untuk belajar Al-Quran kepada dirinya. Salim namanya. Ini Salim meninggal juga di peperangan itu, di zaman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. 70 lebih dari penghafal Al-Quran dari sahabat Nabi yang meninggal di peperangan tersebut. Akhirnya setelah selesai peperangan itu, menang, Musailamah mati. Sayyidina Umar punya inisiatif. Ini pasal kita kemarin. Kata Sayyidina Umar, ya Khalifah, ini kita di Yamamah kemarin rugi banyak dari penghafal Al-Quran. Peperangan jihad tidak terputus. Di zaman sahabat itu kan terus. Kalau nanti peperangan-peperangan yang lain makin banyak dari penghafal Al-Quran yang meninggal, sedangkan Al-Quran itu banyak terpisah, ada yang di daun, ada yang di kulit, ada yang di batu, ada yang di hafalan, tidak terkumpul di satu tempat begini. Itu nanti takutnya umat yang datang setelah kita akan khilaf, berselisih. Sedangkan kalau umat sudah berselisih di dalam kitab sucinya, udah itu hancur. Lihat Kristen, Injil mereka berselisih, ada Injil ini, ada Injil itu, ada Injil kan gitu. Hancur sudah. Terus kenapa kata Abu Bakar, sudah kita kumpulkan Al-Quran di satu tempat. Nah itu kan cerita kemarin. Abu Bakar pertama menolak, alasannya itu tidak ada di zaman Nabi. Kemudian setelah dipikir, nah ini termasuk tanda apa? Tanda orang yang tidak kibir, tidak sombong. Dia mengatakan pertama tidak, tapi habis itu dipikir. Setelah dia melihat maslahatnya memang dikumpulkan, dia terima. Padahal dia khalifah, nggak gengsi. Kita tugaskan siapa? Kita tugaskan Zaid, karena Zaid ini yang paling kecil, yang paling kuat hafalannya, yang paling sering menulis wahyu. Ya udah dipanggil Zaid. Zaid yang dia hadapi siapa? Abu Bakar. Yang dia hadapi Umar, tapi tetap Zaid menolak pertama kali. Sama dengan Sayyidina Abu Bakar alasannya. Kata Zaid, bagaimana aku melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Nabi?
Kata Sayyidina Abu Bakar dan Umar, wahai Zaid, ini demi Allah hal yang baik. Mikir dulu Zaid. Setelah mikir, Allah lapangkan. Iya, setuju. Nah, baru dikumpulkan. Itu al-jam'ul ula. Pengumpulan Quran pertama kali. Nanti ada di zaman Sayyidina Utsman yang kedua kali soalnya. Kita sampai di qala al-muhasibi kaman wajada awraqan mufarraqatan fi baitin farabataha bi khaitin. Ngumpulinnya itu bukan artinya tidak ada semua, cuman tidak satu tempat, dikumpulkan, dirapikan, dijadikan satu map gitu. Wa kana lahu fi hadzal jam'i fadlun 'azimun fi amrayni hamain. Di dalam pengumpulan ini ada keutamaan yang besar. Karena berkait dengan satu atau dengan dua perkara yang sangat penting. Awwaluhuma, yang pertama, itsbatun nassil Qur'ani bi sighatihi nihaiyah. Ditetapkan nas Al-Qur'an dengan sigatnya yang paling akhir, dengan gaya hurufnya yang paling terakhir, dengan modelnya yang paling terakhir. Kenapa? Allati tammat fil ardatil akhirah di Rasulillah. Karena ini yang dikumpulkan oleh mereka ini di zaman Sayyidina Abu Bakar adalah lembaran-lembaran Al-Quran, ayat-ayat yang sudah ditelaah sama Nabi terakhir kali kubaila wafatih, sesaat sebelum Nabi meninggal. Artinya apa? Artinya tidak ada yang mansuh tilawah, tidak ada yang ayatnya udah dihapus. Nah, tidak ada yang misalkan suratnya itu salah, ini ayat ini di surat ini, ayat. Nah, semua yang dikumpulkan oleh sahabat pada zaman Abu Bakar As-Siddiq itu sudah diokekan sama Nabi sebelum beliau meninggal. Jadi istisbat, udah yakin sahabat. Kenapa yakin? Ini ditelaah sama Nabi. Nabi baru meninggal, kan begitu. Zaman Sayyidina Abu Bakar kan Nabi baru meninggal. Nah, jadi yakin mereka. Wathanihima, dan yang kedua, yumkinu an nusammiyahu at-tawthiq. Kata Buya, yang kedua bisa kita namakan tawthiq. Tawthiq itu pemantapan atau penguatan. Apa maksudnya? Ai tawthiqun nassil maktub bi ardihi 'alal mahfuz fi suduri akbari adadin minas sahabah. Manfaat yang kedua, jadi manfaat yang pertama dari dikumpulnya Al-Qur'an di zaman Sayyidina Abu Bakar itu memantapkan, meyakinkan yang lain bahwasannya inilah Al-Quran yang terakhir ditelaah Nabi sebelum Nabi meninggal. Faidah yang kedua itu apa? Taufiqun nas, memantapkan, meyakinkan, menguatkan, itu taufik. An-nassil maktub, ayat yang sudah tertulis di kitab tersebut. Bagaimana cara menguatkannya? Bi'ardihi 'alal mahfud, dengan disodorkan, dimuqabalah, dibandingkan dengan ayat-ayat yang dihafal fi suduri akbari adadin minas sahabah, yang dihafal oleh pembesar-pembesar sahabat. Karena di zaman Sayyidina Abu Bakar, walaupun setelah peperangan Yamamah tadi banyak yang meninggal dari penghafal Al-Quran, tapi masih banyak yang lain hafal Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar sendiri hafal, Sayyidina Umar hafal, Abdullah bin Abbas hafal, Abdullah bin Umar hafal, Sayyidina Ali hafal, Utsman bin Affan hafal. Jadi mereka itu bukan artinya Al-Quran baru dikumpulkan, mereka sebelumnya tidak tahu, mereka udah hafal. Memang tidak semua sahabat hafal Al-Quran, tapi pembesar sahabat hafal, di luar kepala mereka Al-Quran. Abu Musa al-Asy'ari, ada Mu'adz bin Jabal,
ada Abdullah bin Mas'ud. Ini pembesar semua di bidang Al-Quran. Nah, jadi faedah kedua dari pengumpulan data Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq, dikumpulkan nih, dilihat sama Abdullah bin Mas'ud, dikoreksi, oh benar, ini yang aku hafal. Dilihat sama Sayyidina Ali, oh benar, ini yang aku hafal. Terus, jadi dimantapkan, dikuatkan bahwasannya itulah Al-Quran dengan apa? Dengan hafalan yang ada di dalam hati-hati sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dibayangkan Al-Quran itu dikumpulkan bukan di zaman Sayyidina Abu Bakar. Ketika sahabat sudah banyak meninggal, siapa yang bisa memastikan, menguatkan ini betul Al-Quran? Karena tulisan mungkin salah, tapi hafalan tidak mungkin salah, kan begitu. Bahkan Allah di dalam Al-Quran, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladina utul ilma, kata Allah. Al-Quran itu memang termasuk cara Allah menjaga Al-Quran dengan dihafalkan Al-Quran. Bal huwa ayat bayyinat fi suduril ladina utul ilma, di hati, bukan fi sutur, bukan di kitab, tapi di hati. Siapa mereka? Sahabat Nabi. Jadi manfaat kedua dari pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memantapkan kita bahwasannya mereka ketika mengumpulkan Al-Quran itu diokekan, diiyakan oleh sahabat-sahabat lain yang mereka ini semuanya hafal Al-Quran. Warattabas suwar ba'daha min ba'd duna ayati suwar fa innaha kanat murattabatan min ladunni Nabi sallallahu alaihi wasallam ijma'. Dan tugas pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar ini hanya merapikan surat dari surat, merapikan ayat di suar, ayat tampak merapi. Jadi ini di zaman Nabi sudah rapi. Al-Baqarah ada 200 sekian ayat, udah ada, itu semua Nabi. Tartib surat itu dari Fatihah, Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas. Tartib ayat, ini ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai ayat 200, itu semua sudah ditartibkan oleh Nabi. Tidak ada khilaf sahabat. Tugasnya di zaman Sayyidina Abu Bakar ini apa? Untuk mengumpulkan. Misalkan di Ana surat Baqarah dicatat 50 ayat. Dari ayat 50 sampai ayat 100. Di Ustaz Abdul Rahman misalkan dari ayat 200 sampai akhir. Nah, ini dikumpulkan gitu. Tapi sahabat sudah tahu ini ayat 200 sampai akhir. Sahabat sudah tahu yang Ana punya catatannya itu ayat 50 sampai 100. Semua tahu itu. Jadi untuk memastikan saja, jadi mereka itu tugas mereka, jadi mengumpulkan, dijadikan di satu kitab. Naam, faqadu ayatain mimma kana maktuban fi baiti alaihi wassalatu wassalam. Betul, mereka sempat kehilangan 2 ayat yang pernah sudah ditulis, yang sudah pernah ditulis di rumah Nabi. Jadi memang sempat kehilangan. Tapi kehilangan buku, bukan mereka tidak tahu, mereka hafal, mereka tahu, makanya mereka tahu kok ada yang hilang nih. Apa ayat itu? Wahuma ayatut taubah, yang pertama ayat di akhir surat taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kemudian ayat di surat Al-Ahzab yang berbunyi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Ini gak ada di rumah Nabi. Seperti yang kita sebutkan di pertemuan kemarin. Bahwasannya cara Nabi nulis wahyu itu ketika ayat turun. Kita ulang ini kan biar nyambung. Ayat turun, Nabi panggil bagian yang nulis wahyu. Zaid bin Thabit panggil. Zaid tulis, ini ayat turun. Dibaca sama Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil
mu'minina raufur rahim. Zaid, ini ayat kata Nabi, letakkan di akhir surat At-Taubah. Ya Rasulullah. Sudah. Sekarang tulis lagi di buku lain. Kan ada 2 buku. Kita ingat ada 2 buku. Ini rapinya Nabi. Jadi pendataan Nabi itu rapi. Disalin filenya. Jangan disimpan di 1 file, 2 file. Salin Z, disalin sama Z. 2 buku tulis. Yang 1 disimpan di rumah Nabi sama Z, yang 1 dikelilingkan ke sahabat-sahabat. Ketika Z keluar dari rumah Nabi, sahabat bertanya, Z, ada ayat baru? Iya. Apa itu Z? Dibacakan sama Z. Ada yang minjem Z, minjem mau nulis, dipinjamkan. Ada yang minjem Z, lihat mau lihat sebentar untuk dihafal, dipinjamkan. Begitu. Gitu kan? Nah, 2 ayat ini tertulis di 2 bukunya, cuman catatannya hilang. Orang dulu nyatetnya bukan buku setebal ini langsung, ya kan? Pakai kulit selembar, 2 lembar, gitu. Nggak rapi. Katanya apa? Tidak ada apa itu. Iya, staples nggak ada. Jadi hilang 2 ayat, hilang catatannya. Tapi kalau hafalannya di hati sahabat ada semua itu, hafal semua mereka. Akhirnya wawajaduhuma mahfuzataini inda katsirin yahsulu bihi mutawatur. Yang hilang itu di rumah Nabi, tapi mereka dapati yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Zaid bin Thabit. Mereka dapati akhirnya ayat tersebut mahfuzatain, terjaga, dihafal inda katsirin, di dalam pada sahabat-sahabat yang banyak yang sampai ke derajat tawatur. Lakin lam yakunu yaqbalun illa ma wujida maktuban ziyadatan fit tathabbut. Tapi mereka tidak mau memasukkan 2 ayat tadi. Kenapa? Karena tidak tertulis. Di awalnya begitu. Ini 2 ayat ada ya di Al-Qur'an. Tapi pertama ketika mereka kehilangan catatannya, itu tidak mau dimasukkan. Mereka cari mana tulisannya. Tidak hanya mengandalkan hafalan sahabat. Padahal hafalan sahabat itu bisa diandalkan. Begitu. Ini biar kita yakin. Begitu. Akhirnya fawajadu al-ula maktubatan inda Abi Huzaimah. Akhirnya alhamdulillah mereka dapati ayat yang pertama yang hilang laqad ja'akum tadi tertulis di sahabat yang bernama Abu Huzaimah. Aku punya catatannya dari zaman Nabi. Alhamdulillah ya. Tapi kalau yang hafal, semua hafal ayat itu. Jangan salah. Kalau hafal, semua hafal. Catatan mereka cari. Wathaniyah. Dan mereka dapati ayat yang kedua, minal mu'minin tadi, di surat Al-Ahzab. Indah Khuzaimah ibn Thabit al-Ansari. Pada sahabat yang bernama Khuzaimah bin Thabit al-Ansari. Fa inda dzalik al-haquhuma. Akhirnya ketika udah dapat 2 catatan itu baru mereka masukkan ke buku besar tersebut yang udah dikumpulkan Al-Qur'an. Jadi itu cara metode bagaimana pengumpulan Al-Qur'an pertama kali di zaman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian fi zamani Sayyidina Utsman amada ila dzalikal mushaf bi isyarati Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Nah, mushaf tadi yang jadikan buku induk tadi disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau jadi khalifah. Beliau meninggal disimpan oleh Sayyidina Umar bin Khattab selama 10 tahun ketika beliau jadi Amirul Mukminin. Sayyidina Umar meninggal disimpan oleh putrinya Hafsah. Tadi di masjid kita ini kan istri Nabi ada yang namanya Hafsah, disimpan oleh Hafsah. Setelah disimpan oleh Hafsah kemudian diambil oleh Sayyidina Utsman. Bi isyarah
diambil oleh Sayyidina Utsman mengikuti isyarat dari Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini adalah sahabat Nabi yang paling tahu rahasia Nabi yang berkaitan dengan fitnah. Itu Hudzaifah. Nabi ini macam-macam. Ada sahabat Nabi yang tahu tentang keluarga Nabi. Ada sahabat Nabi yang tahu tentang urusan di luar. Ada sahabat Nabi satu paling tahu tentang rahasia yang berkaitan dengan fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu apa saja yang akan terjadi setelah Nabi sampai hari kiamat. Kejadian yang menyakitkan muslimin jelasnya. Termasuk dibunuhnya Sayyidina Umar. Itu fitnah. Dibunuhnya Sayyidina Utsman. Itu fitnah. Dibunuhnya Imam Ali. Itu fitnah. Diracuni Hasan. Dipenggal Hussein. Itu semua fitnah. Hudzaifah udah tahu semua. Bahkan nama-nama munafik yang ada di Madinah Hudzaifah tahu. Nabi kasih tahu. Memang itu tempatnya ke situ. Sayyidina Umar tidak tahu. Maka Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah. Ini lihat sekelas Sayyidina Umar nanya, ya Hudzaifah, namaku ada tidak di daftar munafikin? Sekelas Sayyidina Umar bin Khattab nanya, namaku ada tidak di daftar orang-orang munafik yang kau punya dari Nabi? Senyum Hudzaifah, tidak perlu dijawab, begitu. Dan ketika Nabi meninggal, itu Sayyidina Umar tidak akan mensolati jenazah kecuali ada Hudzaifah di situ. Karena Nabi itu pernah dilarang sama Allah di dalam Al-Quran untuk mensolati munafik. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Wala taqum ala qabri. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, ini pembesar munafik, anaknya minta ke Nabi untuk mensolati bapaknya. Abdullah bin Ubay itu tidak perlu dikasih tahu, semadinah tahu ini munafik, karena dia pencongnya, pembesarnya. Sayyidina Umar melarang, ya Rasulullah jangan, ini kan munafik. Tapi Nabi ingin menjabar khotir, biar anaknya senang. Bahkan wasiatnya si munafik ini minta dikafani dengan gamis Nabi, bukan untuk mengambil berkah. Ibn Arabi mengatakan, kalau dia niatnya minta gamis Nabi untuk berkah, maka dia tidak akan terkena api neraka. Kalau niat dia meminta gamis Nabi untuk berkah, dia tidak akan kena azab kubur, dia tidak akan terkena api neraka sedikit pun. Tapi dia minta gamis Nabi itu untuk pamer. Jadi sudah mati masih nak pamer. Kan ada kadang begitu orang. Sudah mati masih nak pamer. Sayyidina Umar melarang gamis Nabi menyentuh kulit Nabi. Ya Rasulullah jangan. Dikasih sama Nabi. Nabi nak nyolati, ya Rasulullah jangan disolati sama Nabi. Nah setelah Nabi sholat, turun baru larangan dari Allah. Kata Allah, wahai Rasulullah, jangan lagi kau mensolati orang-orang munafik. Wala taqum ala qabri, bahkan jangan kau berdiri di atas kuburannya. Itu larangan setelah Nabi sholat. Tapi hikmah dari sholat Nabi, kata ulama, Nabi itu pasti ada hikmahnya. 1000 lebih dari munafik taubat. Kan munafik nonton. Wih luar biasa Muhammad. Ini Abdullah nih ganggu Nabi, istrinya pernah difitnah. Abdullah pernah bikin sahabat hampir pembunuhan. Abdullah. Semua fitnah yang ada di Madinah dari dia mulainya. Tapi masih disolati sama Muhammad. Masih ditakziah sama Muhammad. Oh Muhammad ini akhlaknya mulia. 1000 diriwayatkan taubat. Mengikuti, akhirnya tulus murni cinta, tidak jadi munafik lagi. Nah, cuman hukumnya karena udah turun dari Al-Quran, udah haram.
Cuman kan ini untuk Nabi yang tahu mana munafik, mana yang tidak munafik. Yang tidak tahu tidak kena hukum. Hudzaifah kena hukum itu. Kenapa? Karena dia tahu mana munafik, mana yang bukan munafik. Dia tahu dari Nabi. Nah, Sayyidina Umar setiap mau mensolati jenazah setelah Nabi meninggal, dia lihat ada tidak Hudzaifah. Kalau Hudzaifah ada, oh berarti yang meninggal bukan munafik, dia ikut sholat. Tapi kalau Hudzaifah nggak ada, dilihat sama Sayyidina Umar, oh Hudzaifah nggak ada, tidak nyolati. Berarti yang meninggal munafik. Nah, Hudzaifah inilah yang memberi isyarat kepada Sayyidina Utsman untuk apa? Untuk mengambil mushaf yang ada di Siti Hafsah. Karena dia tahu kalau mushaf ini tidak diolah lagi, tidak diperbarui caranya, nanti bakal disebutkan, maka kata beliau akan ajak fitnah. Nah, dia tahu. Wa nasakhahu fi iddati nusakh. Akhirnya sama Sayyidina Utsman diambil dari Siti Hafsah dan ditulis lagi. Kalau zaman Sayyidina Abu Bakar tidak, cuma satu mushaf. Satu mushaf cuma. Di zaman Sayyidina Utsman diambil, ditulis lagi, panggil para penulis-penulis itu. Tulis lagi dari awal sampai akhir. Wa farraqaha fi awasimil Islam. Kemudian dikirim ke negara-negara Islam. Diriwayatkan dikirim satu ke Mesir, dikirim satu ke Syam, dikirim satu ke Irak, dikirim satu ke Yaman, satu di Madinah, satu dikirim ke Mekah. Iya, kalau tidak salah 6. Jadi, afwan, yang induk satu dah ya, 5. Mesir, Syam, Irak, Yaman, Mekah. Di Madinah ada 1. 6. Jadi sebarkan. Qasdan minhu lin nashri. Tujuan Sayyidina Utsman agar disebarkan. Jadi udah dikirim, sebarkan lagi, istilahnya gitu. Gubernur yang ada di Mesir, tugasnya menyebarkan ini yang dikirim oleh Sayyidina Utsman. Wa izalatil ikhtilaf, dan menghilangkan perselisihan. Ya, karena kalau di zaman Sayyidina Abu Bakar, negara Islam belum meluas. Dan masih mayoritas banyak sahabat yang hafal. Zaman Sayyidina Utsman itu sudah sampai ke Afrika mulai. Sudah sampai menyeberangi lautan. Zaman Sayyidina Utsman. Meluas negara Islam. Kalau cuma di Madinah, sahabat udah makin banyak meninggal, pasti ada perselisihan. Makanya sama Sayyidina Utsman, suruh disebarkan di negara-negara tadi. Wa alzaman nas bitilawati 'alaiha wa harraqa ma siwaha. Dan Sayyidina Utsman mewajibkan masyarakat semua mukminin untuk membaca yang disebarkan oleh Sayyidina Utsman. Wa harraqa ma siwaha, yang lain selain dari mushaf Utsman, makanya dinamakan mushaf Utsmani. Kenapa dinamakan mushaf Utsmani? Inilah sebabnya. Karena Sayyidina Utsman pertama kali yang menyebarkan. Dibakar selain itu. Jadi yang selain disebarkan Sayyidina Utsman, misalkan ada fulan, sahabat, punya mushaf juga, tidak boleh bakar. Untuk mempersatukan. Gitu. Idkana likibari sahabat masahif ukhra, karena sahabat-sahabat yang besar itu banyak punya mushaf-mushaf yang lain. Yarwunaha anin Nabi, yang mereka juga catat di zaman Nabi. Jadi mereka juga mencatat. Gitu. Bimakna anna likulli wahidin mushafuh alladhi yaqra'u fihi wa huwa khasun bihi li'annaha nuskhatuh. Jadi setiap sahabat punya satu mushaf yang dia baca mushaf tersebut khusus untuk dirinya. Fa ba'duha yakunu fihi syai'un min at-tafsir li gharib. Sebagian mushaf tadi ada tafsirnya gitu. Jadi Sayyidina Utsman tuh bukannya beliau apa? Mau menang sendiri. Mushaf yang lain dihapus biar dinisbatkan ke dirinya, tidak. Mushaf yang dimiliki Abdullah bin Mas'ud misalkan umpama ada tafsirnya. Tafsirnya sahabat bahasa Arab kan sama. Jadi sama saya itu maksud saya, takutnya nanti ketika Abdullah bin Mas'ud meninggal, umpama ini murid-muridnya menerimanya masih tahu ini tafsir, murid-muridnya lagi dikira Al-Qur'an. 100 tahun ke depan beda akhirnya Al-Qur'an muslimin. Nah, itu maksud Sayyidina Utsman. Jadi mushaf sahabat yang lain dihapus.
Wa qad yakunu dakhilan fil lafdzil Qur'ani. Tafsirnya tadi nyambung dengan Al-Qur'an. Wa ba'duha fihi al-mansukh tilawatan alladzi lam yamhuhu sahibuh. Sebagian mushaf lagi ada yang ayatnya udah dihapus. Nah, nanti kita bakal setelahnya insyaallah akan kita baca. Al-Qur'an itu ada yang dihapus di zaman jelas di zaman Nabi. Kata Allah ini ayat hapus dari Al-Qur'an. Sebagian mushaf sahabat tidak dihapus. Maksudnya mereka jadi satu ayat. Contoh yang dihapus satu ayat. Contohnya yang sampai ke kita sekarang itu aja cuman. Dulu ada di dalam Al-Quran ayat yang berbunyi az-zani waz-zaniyatu fajliduhuma. Afwan, asy-syaikhu wasy-syaikhatu fajliduhuma. Itu ayat yang selalu diulang-ulang oleh ulama ketika mencontohkan ayat yang udah dihapus dari Al-Quran. Tapi hukumnya masih ada. Lafadznya dihapus. Artinya apa lafadznya dihapus? Tidak boleh kita baca di dalam sholat. Itu bukan Al-Quran. Tidak dapat pahala ketika kita baca, bukan Al-Quran. Apa artinya? Orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, kalau berbuat zina, maka cambuklah mereka. Atau farjumuhuma. Ini ayat sudah dihapus. Sebagian sahabat tidak menghapus dari kitabnya. Kenapa? I'timadan ala ilmihi bihi. Karena dia aku tahu kan ini dihapus ya sudah, tidak perlu dihapus tulisannya. Yang penting dia ingat ini dia. Ya. Tapi kan anak cucunya, murid-muridnya nanti kalau nggak tahu, dikira mereka itu masih Al-Quran, akan jadi cekcok dengan yang lain. Itu alasan kedua dari Sayyidina Utsman, kenapa mushaf yang lain harus dihapus. Wa imma dhannan minhu annahu lam yusah, atau mungkin dikira sama dia itu belum dihapus sehingga tidak dihapus. Wa ba'duha fihi bayanul lafzil Qur'ani bi lughati sahibil mushaf. Sebagian mushaf lagi macam-macam jadi. Sebagian mushaf lagi bukan tafsir untuk ayat itu, tapi apa? Tapi keterangan dengan muradif. Muradif itu bahasa lafaznya lain, maknanya sama, dengan bahasa lahjah Arab yang mereka dari kaum tersebut. Jadi kan Arab itu lahjanya bukan satu. Lahjah itu apa ya? Cara mengucapkan lafaz itu bukan satu. Maknanya satu, tapi lafaznya beda. Contoh, kesini itu artinya bisa halumma. Halumma artinya kesini. Ta'al, kesini. Nah, di lahjat Quraisy misalkan ta'al, di lahjat kabilah lain halumma, di lahjat kabilah lain ilayya anni. Ini semua artinya memanggil orang untuk dekat kepadanya. Nah, sahabat yang dari misalkan yang selain dari Quraisy, lahjanya dari lahjah kabilah lain, Hudzail misalkan, ada kabilah terkenal juga kabilah Hudzail. Dia nulisnya dengan lahjahnya. Dan itu memang diizinkan oleh Nabi. Di dalam hadis Nabi mengatakan unzilatil Qur'an ala sab'ati ahruf. Kata Nabi, Al-Qur'an ini diturunkan dengan 7 lahjah. Yang pertama jelas lahjah Quraisy. Yang kedua lahjah Hudzail. Ada lahjah Bani Bakar. Ada lahjah macam-macam 7. Jangan hafal cuma 3. Jadi Al-Qur'an untuk kabilah Quraisy itu lahjahnya Quraisy. Cara mengucapkannya gaya orang Quraisy. Sedangkan untuk kabilah sebelah, kabilah Hudzail, Arab, beda. Tapi nggak beda semua, hanya beberapa lafaz. Sehingga ini menjadikan perselisihan. Sama Sayyidina Utsman, dihapus semua lahjah selain lahjah Quraisy. Kata Sayyidina Utsman, Allah utus Nabi dari kabilah Quraisy. Berarti kabilah Quraisy itu adalah kabilah yang paling fasih bahasanya, karena Nabi dari situ. Kan begitu. Maka kata Sayyidina Utsman, hapus Al-Qur'an yang lahjahnya selain lahjah Quraisy. Maka yang kita baca sekarang itu semuanya lahjah Quraisy. Lafaz Quraisy semua. Dan sekali lagi perselisihannya bukan banyak, bukan dari
Fatihah sampai Anas beda semua, tidak. Beberapa lafaz gitu. Cuma tetap akan menimbulkan ikhtilaf. Akhirnya sama Sayyidina Utsman dikumpulkan yang tidak dengan lahja Quraisy dibakar. Jadi yang disebarkan ke negara-negara Islam itu Quran satu, lahja Quraisy. Amin. Fakullu hadza auqa'an nas fil khilafi wal labsi. Semua alasan ini bisa menimbulkan atau menjatuhkan masyarakat dalam perselisihan dan kebingungan. Nanti ini Al-Qur'an. Sudah lihat di Hudzair kok beda lafadznya gitu. Wa huwa alladzi da'a Utsman radhiyallahu anhu ila harqiha. Itulah yang mendorong Sayyidina Utsman untuk apa? Untuk membakar Quran-Quran yang lain. Jadi kenapa mushaf kita sekarang, lihat mushaf ya, langsung ada Nuskhah Utsmani. Pasti ada. Ini mushaf Utsmani, bukan Daulah Utsmaniyah, bukan. Salah. Oh, ini dicetak di Turki, Daulah Utsmaniyah, bukan. Itu Utsmani nisbat ke Sayyiduna Utsman. Di zaman Sayyidina Abu Bakar tidak dikumpulkan cuma. Tapi sahabat-sahabat yang lain masih pakai Quran mereka sendiri-sendiri. Lahjat 7 lahjat tadi selain Quraisy masih banyak. Sayyidina Umar zamannya juga begitu. Zaman Sayyidina Utsman enggak. Sama Sayyidina Utsman ditulis jadi 6 buku, 6 mushaf dikirim ke seluruh negara Islam. Selain mushaf ini bakar dan sahabat mematuhinya. Kalau sahabat gengsi, sombong-sombong atau tidak mau patuh, tidak mau mendepankan maslahat umat, pasti tidak mungkin dibakar. Nah, sahabat, oh ya bagus ini. Sayyidina Utsman ingin mempersatukan kita. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain mau dibakar kitabnya. Cuman riwayatnya masih ada. Riwayat. Contoh riwayat itu begini. Di lahja yang lain kan Abdullah bin Mas'ud Qur'annya dibakar. Tapi Abdullah bin Mas'ud sudah meriwayatkan Al-Qur'an ke murid-muridnya. Dilarang sama Abdullah bin Mas'ud misalkan, jangan riwayatkan Quran kecuali dengan lahja Quraisy. Tapi lahjah-lahjah yang lain tadi itu tetap ada di beberapa riwayat hadis. Fungsinya untuk menguatkan satu pendapat. Fungsinya. Jadi misalkan contoh, di qiraah atau di Quran yang Utsmani itu tidak ada kalimat mutatabi'an. Ya, Al-Quran di juz 2 surat Al-Baqarah ketika Allah menyebutkan dam tamattu, orang yang sudah masuk ke Mekah di musim haji tapi dia umroh sebelum dia haji itu kena tamattu kan, kena dam. Damnya macam-macam, salah satunya puasa. Puasa fil haji thalathah wa sab'ah idza raja'tum. 3 hari harus di musim haji di Mekah, 7 hari setelah pulang dari Mekah. 3 hari ini harus urut, rentet atau boleh pisah-pisah. Sebagian pendapat mengatakan karena di Al-Qur'an tidak disebutkan harus urut, rentet hari ini, besok, lusa, wajib. Tidak disebutkan, maka tidak wajib. Tapi sebagian pendapat mengatakan wajib. Kenapa? Karena ada di sebagian qiraah. Qiraah di sini bukan qiraah sab'ah, tapi qiraah lahjah tadi. Sebagian mushaf tadi yang udah dihapus, yang udah dibakar, ada riwayat yang menyebutkan mutatabi'an. Salasata ayyamin mutatabi'an. Jadi hukumnya bukan hukum Al-Qur'an, tapi hukumnya hukum hadis. Hukum hadis. Kalau sanadnya sahih, bisa dijadikan argumen untuk menguatkan pendapat 3 hari itu wajib urut rentet. Tapi kalau sanadnya tidak sahih, dari pandangan sanad hadis, bisa dijadikan hukum. Oh ini Al-Quran, bukan Al-Quran. Karena udah dihapus, dibakar oleh Sayyidina Utsman. Jadi yang tersisa cuma itu. Tapi kalau buku, tidak ada yang tersisa. Catatan, tulisan, tidak ada yang tersisa. Ini berkat pengumpulan kedua di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi kalau ditanya Al-Quran berapa kali ditadwin atau dikumpulkan? 2 kali. Pertama di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
isyarat dari Umar bin Khattab, yang kedua di zaman Utsman bin Affan, isyarat dari siapa? Dari Hudzaifah ibnul Yaman. Setelah itu udah tidak ada lagi pengumpulan Al-Quran. Adapun 7 qiraah beda. 7 qiraah itu semuanya dari lahjah Quraisy. 7 qiraah itu semuanya dari Mushaf Utsmani. Apa penjelasannya? Insya Allah ya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada soal sebelum kita tutup. Yang mau diskusi, ada yang kurang paham, ada yang mau dipermasalahkan.